Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya sejarah Cirebon yang berjudul Wajah Raden Patah dan turunnya ampunan Bri Kertabumi atau Brawijaya kelima. Ada sisi melankolis di balik turunnya ampunan Bri Kertabumi atau Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang terakhir kepada Raden Patah. Sang Raja Majapahit itu urung menghukum Raden Patah selepas ia melihat wajahnya, meskipun sebelumnya pada tahun 1477 Raden Patah membuat kerusuhan dengan mengobrak-abrik Semarang. Menurut naskah kronik Cina Kuil Sampokong, Jimbun atau Raden Patah pindah dari Surabaya ke Demak pada tahun 1475. Kemudian ia menaklukkan Semarang pada tahun 1477. Hal ini membuat Brawijaya V emosi. Kemarahan sang raja itu rupanya dapat diredam oleh Sunan Ampel. Setelah peristiwa itu justru yang terjadi sebaliknya. Brawijaya V mengakui Raden Patah sebagai Adipati Bintara dan menganugerahinya tanah Gelagah Wangi. Catatan singkat mengenai penobatan Raden Patah sebagai Adipati Bintara di atas rupanya juga terdapat dalam Babat Tanah Jawi. Akan tetapi kisah dalam naskah tersebut dipaparkan lebih rinci. Menurut Babat Tanah Jawi, Raden Patah menolak menggantikan Arya Damar menjadi Adipati Palembang. Ia lebih memilih berkelana ke Jawa. Dalam perantaranya ke Jawa, ia ditemani oleh saudara tirinya yang bernama Raden Kuset. Sesampainya di Jawa, keduanya berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Singkat cerita, Raden Kusen mengajak Raden Patah untuk mengabdi ke Majapahit. Akan tetapi Raden Patah memilih untuk menyebarkan Islam dan pindah ke Jawa Tengah. Raden Patah kemudian membuka hutan di Gelagah Wangi dan mendirikan pesantren di sana. Meski lama pesantren Gelagah Wangi makin maju, Brawijaya V di Majapahit merasa khawatir jika nantinya Raden Patah melakukan pemberontakan. Oleh karena itu, Brawijaya mengutus Raden Kusen yang kala itu sudah menjadi Adipati di Trung untuk memanggil Raden Patah ke istana. Raden Patah kemudian pergi ke Majapahit untuk menghadap raja, menghadap ayahnya sendiri. Dalam catatan naskah ini dikisahkan bahwa sebelumnya antara Brawijaya V dan Raden Patah tidak pernah berjumpa. Dalam pertemuan antara ayah dan anak itu ternyata membuat geger seisi istana.
sebab wajah Raden Patah sangat mirip dengan Brawijaya V. Selain itu dikisahkan juga bahwa Brawijaya V sangat terkesan dengan Raden Patah yang menganggap bahwa selain wajah yang mirip, tingkah dan gayanya Raden Patah juga identik sama dengan dirinya. Inilah yang kemudian menyebabkan Brawijaya V merasa seyakin-yakinnya bahwa Raden Patah sejatinya adalah anaknya sendiri, anak dari Banjowi, seorang wanita Cina yang dahulu ia buang. Sebagaimana diketahui bahwa dahulu ketika Arya Damar dinobatkan menjadi Adipati Palembang, Brawijaya menghadiahkan salah satu selirnya untuk Arya Damar. Belakangan selir ini kedapatan sedang hamil muda ketika diserahkan kepada Arya Damar. Anak yang keluar dari rahim selir itu telah dikenal dengan nama Raden Patah atau Jimbut. Selepas pertemuan antara ayah dan anak itu, Brawijaya V kemudian mengakui Raden Patah sebagai anaknya. Pengakuan itu resmi ditetapkan di istana dan diketahui banyak orang. Mulai setelah itu, Raden Patah kemudian diangkat menjadi seorang Adipati Gelagahwangi. Kemudian juga namanya menjadi Demak Bintoro. Jika diamati secara seksama, rupanya kisah yang terdapat dalam kronik Cina dan babat Tanah Jawi ini saling melengkapi. Keduanya lebih banyak persamaannya ketimbang perbedaannya. Jika direkonstruksi, maka kedua sumber sejarah itu mengisyaratkan bahwa pada mulanya Raden Patah kecewa dengan ayahnya yang sama sekali tidak memperhatikannya, sehingga ia tidak ingin mengabdi menjadi abdi kerajaan Majapahit. Ia lebih memilih menjadi penyebar Islam setelah mendirikan pesantren dan mendapatkan pengikut. Ia menarik perhatian ayahnya dengan cara menaklukkan Semarang. Dari penaklukan ini, ia kemudian dapat berjumpa dengan ayahandanya. Disitulah sang Prabu Majapahit kemudian mengakui bahwa Raden Patah adalah anaknya. Dahulu bagi seorang putra raja yang terluang untuk mendapatkan pengakuan sebagai putra raja itu tidak gampang. Harus didahului usaha perjuangan yang menghebohkan. Meskipun tanpa melakukan penaklukan, Raden Patah tetap menjadi anak Brawijaya V. Akan tetapi Raden Patah ingin lebih dari itu, yaitu ingin mendapatkan pengakuan langsung dari ayahnya, bahkan pengakuan langsung dari kerajaan Majapahit. Memahami kisah di atas, maka dapatlah kemudian dipahami bahwa gambaran wajah Raden Patah rupanya seperti gambaran wajah orang Jawa pada umumnya, mirip dengan wajah ayahnya, Prabu Brawijaya kelima, Raja Majapahit yang terakhir. Meskipun tidak menutup kemungkinan matanya sedikit sipit atau kulitnya sedikit kuning, menuruni mata dan kulit pipinya yang seorang Cina. Nah, itulah saudara kisah tentang Raden Patah atau Pangeran Jimbun yang berhasil mendirikan kerajaan Demak Bintoro. Salam rahayu, salam budaya, sampai berjumpa di lain kesempatan.